mata jabhati ila sabbi aradina. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada abdu," apabila seorang hamba telah sujud, toharo sujud, maka sujudnya itu mensucikan mata tajam hati, apa-apa yang di bawah keningnya, illa sab'i aradina, sampai 7 lapis bumi. Artinya apabila seseorang hamba melakukan ibadah sholat, ibadah sholat, maka di dalam sholat itu kan ada sujud. Maka ketika sholat hamba sujud, sebenarnya dosa yang dia miliki ini berkurang. Artinya sampai-sampai di bawah kening ini tidak ada lagi yang namanya dosa. Dikatakan sampai 7 lapis ini, artinya dosa itu ya dikatakan termasuk banyak ya, yang orang tersebut miliki. Maka setelah kala sujud, maka dosa tersebut berkurang. Sebenarnya di dalam sholat ini, ketika kita sholat, kemudian kita ruku, kemudian kita sujud, nah itu dosa sama dari mana? Di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka ketika kita sujud, ruku, kira-kira jatuh nggak? Pundaknya dari sini jatuh. Apalagi kita sujud. Nah, maka salah satu untuk menghilangkan daripada dosa yang kita miliki, yaitu dengan cara beribadah sholat, entah itu dalam sholat fardu ataupun di dalam sholat sunnah. Ya, maka ada ulama mengatakan, ya di dalam hadis ini yang lebih hak mengaku adalah hanya Allah dan putusannya. Nah dia ila sab'i aqal, sampai 7 lapis. Jadi kan menandakan bahwa kalau 7 lapis bumi itu begitu sangat dalam. Ya, sebenarnya bukan hanya bumi saja menandakan daripada 7 lapis, langit juga sama menandakan daripada 7 lapis langit. Itu menandakan bahwa batas yang ada di langit termasuk daripada Allah. Hanya Allah yang tahu sampai mana batasnya. Begitu juga dengan bumi. Ini menandakan dosa sebanyak apapun yang kita miliki, nah, dengan melakukan ibadah sholat, insya Allah bisa berkurang. Memang ada beberapa dosa yang seharusnya bisa dihilangkan tersebut dengan cara bertaubat nasuha, nah, atau mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada sendiri. Tapi pada umumnya ya, dosa itu apalagi di dalam kategori dosa kecil, ya, maka dengan cara kita sholat itu juga bisa menghilangkan daripada dosa kita. Ya. Maka dosa ini apa? Maka sholat itu kan dibawa seperti ini. Seseorang di depan rumahnya ada sungai yang sangat jernih. Bayangkan kalau orang mandi cuma sekali atau sehari 2 kali, itu bersih ya, bersih. Tapi kalau bagaimana kalau mandinya sebanyak 5 kali yang wajib, belum yang sunnahnya, berarti melebihi daripada 5 kali. Kira-kira noda di tubuhnya bersih kan? Bersih kan? Nah itu ibadah sholat sendiri dapat membersihkan dosa-dosa kita yang kita miliki di selama ini. Nah, maka jangan sampai kita meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Ya. Ini hadisnya hanya memperkuat karena daripada keutamaan di dalam ibadah sholat tersebut. Ya. Ada orang habis mau sholat mati, pulang sholat mati lagi, baru habis itu keluar dari gerak mati lagi. Katanya boleh suruh. Saya dibilangin susah. Ya,
Kalau satu hari itu kan bisa ngasar bisa 10 kali. Ada. Ini deh, mandi itu memang ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang sunnah seperti kita mandi mau menghadiri orang banyak, seperti habis sakit, sunnah mandi, sholat Jumat, sunnah mandi, bahkan sholat mau berjamaah masjid juga memang disunahkan mandi. Maka setiap kita mandi ini niatkan untuk menghadiri sholat berjamaah, gitu ya. Ya, selain daripada alasan tadi ya tidak ada sunnahnya kan, gitu ya. Seperti sholat Id itu sunnah. Iya mandi terus. Itu orang ngatur banyak. Ya. Panas ya hawanya. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak sajada ahadukum fal yabruk kama yabrukul ba'ir wal yara yadayhi qabla rukbatayhi. Bersabda Nabi SAW, tidak sajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sujud pada yabruk, maka janganlah berlutut karena berlutut ba'ir sebagaimana berlututnya wanita. Waniyarok yaitu korban batin, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi di dalam ibadah sholat, ya, tadi kan ada perkara fardu atau rukun, ada juga perkara sunnah. Sunnah itu bagi dua lagi, ada sunnah afad, ada sunnah haid. Nah, ini termasuk hadis menjelaskan tentang sunnah haid. Ya. Sunnah haid, maka ketika kita mau sujud, jadi apa? Dari tidak ke sujud. Maka seharusnya kalau menggunakan sunnah, ya, letakkan tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Ini pemahaman di sini begitu maksudnya. Ya. Jadi sebenarnya tangan dulu, baru lutut. Nah, tetapi ulama mengatakan hadis ini sudah dimansuh. Apa dimansuh? Dihapus akan daripada hukumnya. Dengan apa hadis tersebut dimansuh? Dalam riwayat lain, Nabi dalam lain sahabat berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak saja apabila beliau sujud, wala'a rukbatayhi, ia letakkan kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya, wa idza lahara, dan apabila beliau berdiri dan akan berdiri, rafa'a yadayhi, diangkat kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Nah, ini kan bertentangan nih hadis yang tadi kita baca dengan hadis yang tadi disebutkan dari itu. Nah, namanya sebutnya itu ta'arud, yang bertentangan antara dua dalil. Maka dilihat mana dalil yang apa namanya yang berkuat dari yang kedua tersebut. Ya, ulama mengatakan hadis yang tadi yang mengatakan kalau pengen sujud maka letakkan dulu kedua tangannya sebelum kedua lutut. Ini ternyata sudah dimansuh. Nah, ya. Ada juga mengatakan ini Nabi ketika itu masih muda, masih kuat. Nah, maka ketika beliau sujud, maka itu tangan juga. Tapi ketika Nabi sudah mulai tua, nah, mulai akhir umur 50-an itu sudah mulai tua. Maka sahabat sering melihat Nabi sholat itu mendahulukan kedua lututnya sebelum tangan, gitu ya. Maka Imam Syafi'i mengambil dari hadis yang belakangan dulunya atau
keluar ya, dan sebelah. Maka sunnahnya ketika sujud atau ketika berdiri mau sujud, ya letakkan dulu kedua kaki duduk, baru kedua tangan. Habis sujud, sudah habis sujud hidung ditempelin gitu. Ya, ini sunnahnya seperti itu. Ya, maka itu Nabi mengatakan ini. Enggak, bro. Ya memang ada di dalam mazhab lain mengambil daripada hadis tadi ini biasa saja ya. Ya, cuman di dalam mazhab Imam Syafi'i, hadis ini dimaksud dihapus. Karena keluar hadis belakangan, maka diambil hadis tersebut. Karena setiap perkara yang bertentangan kemudian ada hadis yang keluar dengan hadis belakangan, maka hadis yang kedua hadis dihapus dengan hadis yang keluar belakangan. Ya. Kalau memang yang orang masih muda, masih gagah, masih fit, bisa menurunkan lututnya dulu. Tapi kalau yang udah usia 60 kayaknya agak repot, bisa ngusruk. Jadi biasanya tangan Jurang boleh ya. Jadi makanya boleh plus nah ya. Iya. Jadi kena faktor usia. Jadi kalau yang usia maka menurunkan lutut dulu agak berat, membangun juga susah. Ya, kira-kira Murad. Jadi boleh dia. Kasih aja. Boleh tapi Sunnah ayat ya. Jadi Imam Syafi'i ini mencontoh hadis yang lain, misalnya hadis ini dari itu. Udah boleh aja. Jadi ini sunahnya hayat, jadi boleh aja. Ya boleh dilakukan ya boleh. Ini asal daripada sunnah. Kalau di hujan nggak apa-apa, udah di bulunya. Musuh. Iya. Sunah hayat. Kemudian Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fal yubashir bi kaffayhi al-ardh, asallahu ta'ala an yafuka anhu ila yaumil qiyamah." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang dari kalian sujud, lalu bashir, maka hendaklah ia menempelkan di kaki Allah dengan kedua telapak tangannya ke tangan. Asallahu ta'ala an yafuka anhu ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melepaskan belenggu daripadanya kelak di hari kiamat. Nah, artinya ketika kita sujud, maka kan anggota sujud itu kemarin ada berapa? Ada 7. Ya. Tangan, kedua telapak tangan termasuk daripada anggota sujud. Maka harus diletakkan di tempat sujud yang di tanah itu. Kemudian ketika seseorang sujud dan meletakkan daripada kedua telapak tangannya di tanah, sujud, maka menyebabkan bahwa nanti ketika hari kiamat mudah-mudahan Allah akan melepaskan daripada belenggu. Belenggu artinya yang mengikat akan daripada leher dan kedua tangan. Sebab sholat ketika sujud, menempel daripada ini sunnah ini. Kalau ini ditutup boleh tak? Boleh. Karena yang wajib dibuka itu adalah bagian jidat anggota sujud. Ya, jidat ini yang kalau boleh tutup. Selain daripada itu boleh kita itu. Nah, cuman kalau ingin mendapatkan sunnah
langsung bersentuhan dengan tempat sujud atau di tanah. Nah, kata itu adalah faedahnya kan nanti kelak di hari kiamat Allah akan melepaskan daripada belenggu. Nah, ini ya artinya ya kalimat belenggu tersebut adalah mengisyaratkan bahwa Allah akan membinasakan dosa-dosa yang melekat pada dirinya. Ini termasuk perkara sunnah yang mendapatkan keutamaan di dalam ibadah sholat. Ini jadi kita jangan yang ditutupi tangan kita ini ya, harusnya dinempelin atau dibuka gitu. Dibentangkan, bukan yang dibentangkan terlebih dahulu dan mudah. Kalau memang suasana lagi meriah, boleh masuk kaos kaki, pakai sarung tangan terboleh. Ya boleh saja, kita sunnah kali itu. Ya. Kalau meriah, dingin. Ya boleh saja. Ini sunnah kali ya. Iya, bukan puncak dingin, boleh pakai sarung tangan kaos kaki. Ini ya itu berbicara daripada ketika orang tersebut di dalam masa ibadah sholat kemudian ketika sujud, maka seharusnya tangan ini harus ditempel terbuka, tempel langsung ke tempat tanah atau di tempat sujudnya. Ini pada itu Allah akan menghapus atau membinasakan daripada dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia tersebut. Kemudian perempuan itu kalau kalau bicara dalam sholat posisi laki-laki dengan perempuan memang agak berbeda. Ada beberapa tempat berbeda, termasuk di dalam sujud. Nah, kalau sujud laki-laki itu pantatnya dinaikin ke atas, terbuka, dan tangannya harus terbuka. Keteknya ini tidaknya harus kelihatan menggunakan dirinya. Nah, kalau perempuan terbaliknya ada lagi pantatnya harus dimungkin. Nah, kemudian dia punya ketiak harus didalami. Nah, ini sebenarnya begini. Bagaimana kalau kita katakan begini? Ya makruh. Berarti apa? Sebabnya karena meninggalkan sunnah. Namun aku letakkan ini sama seperti yang dimaksud juga. Ya, juga kita istri tahu juga ya. Atau laki ini ya, jangan sholat semuanya aja gitu. Nah, repot kalau kita sholat semuanya aja. Yang penting sholat. Padahal dalam amalannya ternyata ya jauh daripada perkara sunnah. Nah, ini sangat sayangkan. Iya. Kalau Rasulullah SAW tidak sajada ahadukum falyaqtadi wala tantarish yur'ahi iftirashal qalbi. Bersabda Nabi SAW, tidak sajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sujud, falyaqtadi, maka hendaklah dia berbuat sedang, wala tantarish, jangan menempelkan yur'ahi kedua lengannya iftirashal qalbi, sebagaimana anjing menempelkan kedua kakinya. Ini ya kalau kita sujud di dalam sholat, ini setelah itu begini, ini diangkat nih, sedang sudah diangkat begini ya. Jangan begini. Nah, jadi kayak anjing begini. Anjing itu. Iya. Ya, ini nggak boleh ya. Nah, ini makruh begini. Harusnya diangkat. Ya, kalau kita sholatnya sendiri atau imam,
nggak apa-apa dah tuh, diangkat juga. Tapi kalau kita sholat berjamaah kiri kanan, jangan begini juga, kasihan yang juga menganan. Nah, nanti terganggu dalam sholat dia. Nah, ini ya sedang dibuka, tapi sedang terang-terang diangkat dulu lebar. Ya, dan juga ya. Ini hadis menunjukkan tentang sholat terutama ketika dalam keadaan posisi seperti ini. Ya. Dari itu jangan di menyembeli mengakibatkan itu. Kalau bangun Ustaz, kalau bangun pantat dulu. Bangun Ada pantat dulu. nah, ini bangun itu kanan dulu, baru kedua kaki. Ada pantat dulu. Atau naik duluan dulu. Ya, itu bukan sunnah namanya. Iya. Dengerin imam-imam yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga hati semua orang yang bersama dulu dengan sehat. Tidak wa alihi